pada hari ke-11 dari rumah Kiai Ahmad bin Hassan di Megu, Pleret, kami meneruskan perjalanan lagi ke menziarahi Sunan Gunung Jati, yang mana perjalanan ini dibimbing langsung oleh Kiai Ahmad bin Hassan. Alhamdulillah, kami dibawa kira-kira perjalanan dari Pondok Kiai Ahmad menuju ke makam Sunan Gunung Jati mengambil waktu perjalanan kira-kira 15 minit dari tempat beliau. Bagi mengenang sejarah Sunan Gunung Jati, mari kita dengarkan sama-sama Syekh Syarif dokumentari ini. Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, orang tuanya yaitu ibundanya dari Kerajaan Pajajaran di Pulau Jawa. Sedangkan ayahandanya adalah salah satu sultan di Mesir. Pertemuan antara ibunda dari Sunan Gunung Jati yaitu Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim dengan Syarif Abdullah itu di Mekah pada waktu Syarifah Mudaim atau Nyimas Rara Santang beribadah haji ke Mekah. Kemudian Syarif Abdullah ini punya dua putra, yaitu Syarif Hidayatullah atau kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, dan Syarif Nurullah. Kemudian dalam usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, berangkat ke Pulau Jawa, jadi dari Mekah, dan mampir ke beberapa negara tentunya, dan mengikuti tempat tinggal dari ibunya di Pulau Jawa. Beliau pertama kali ke Pulau Jawa adalah ke Banten, kemudian ke Surabaya atau Ampel. Di Ampel kemudian bertemu dengan beberapa ulama di sana, di antaranya adalah Sunan Ampel, diperintahkan untuk syiar Islam di Jawa bagian kulon. Kemudian Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon dan ditemui oleh uaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi, sebagai adipati di Cirebon. Syarif Hidayatullah kemudian tinggal di Pesambangan atau kita kenal dengan sekarang makam Sunan Gunung Jati. Jadi dulu makam Sunan Gunung Jati itu belum berupa makam, tapi merupakan peguron untuk belajar agama Islam. Kemudian setelah itu diminta untuk masuk ke komplek Keraton Kesuwan ini, namanya Dalem Agung Pakungwati, untuk memimpin Kasultanan Cirebon berdasarkan perintah dari uaknya yaitu Pangeran Cakrabuana. Wilayah Kasultanan Cirebon pada waktu era Sunan Gunung Jati, wilayahnya mulai dari Cirebon, Jakarta sampai dengan Banten. Kemudian Jakarta dan Banten diserahkan wilayahnya kepada putranya Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Sebakingkin, diangkat menjadi Sultan Banten pertama dengan gelar Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itulah di Jawa Kulon ada dua kasultanan, yaitu Cirebon dan Banten. Ayahandanya Sunan Gunung Jati tetap di Cirebon, putranya di Banten. Ini ada salah satu siasah bagaimana untuk mengislamkan Jawa bagian Kulon. Jadi dikuasai di timur dan dikuasai di barat, baru masuk ke dalam di Jawa Barat ini. Sunan Gunung Jati membangun beberapa masjid-masjid di Cirebon ini. Yang paling besar adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan kurang lebih ada sampai dengan sekarang 30 masjid yang usianya 400 sampai 600 tahun dan masih berfungsi sampai dengan sekarang. Itulah sekilas sejarah dari Sunan Gunung Jati, dan alhamdulillah sekarang sudah 600 tahun kurang lebih, dan peninggalan-peninggalannya masih ada, terpelihara, dan ini menjadi tentunya sejarah dan juga sebagai bahan pelajaran kita semua sekarang.
Sekarang kita di makam Sunan Gunung Jati. InsyaAllah kita nak pergi ziarah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah ala barakatillah kita sudah sampai di makam Sunan Gunung Jati. Semoga pada hari ini ziarah kita diterima dan seluruh hajat dikabul diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bawah. Kalau di luar silakan tanpa dikasih plastik dulu. Pegang. Kalau mau di bawah pakai kantong plastik. Kalau di luar silakan ditaruh. Ini jaga kebersihan. Dijaga. Disediakannya untuk kebersihan. Baju. Ya jangan berhenti jika ngajar. Masuk. Ya silakan masing-masing. Sampai paspornya kelas maling ya. Ya lamun aku ya buat sakit pada antek lah lamun panjang maling. Terima kasih banyak alhamdulillah silakan jamaahnya. Terima kasih banyak. Sampai sini aja. Filmnya. Oh iya. Ngambil. Ini pasti enggak di Apa nanti kalau ada pesanan tinggal kirim. Ya, ada kamera atas tu. Oh, apa dia? Oh, ni foto. Hah?
Sebab dia kawasan istana. Oh, ni tempat solat ni. Ha? Oh, itu nampak. Apa dia? Ini apa? Ha? Masuk ke resak dulu supaya bersih. مولانا يا مولانا يا سميع